Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari tentang vektor. Beberapa manfaat mempelajari vektor. Yang pertama, dalam navigasi, vektor dapat dipakai untuk meninjau lokasi dari kendaraan yang bergerak, misalnya kapal, mobil, maupun pesawat. Kemudian dalam sains komputer, vektor digunakan untuk pembuatan grafis. Ketika seorang penerjun menjatuhkan diri dari pesawat, ia jatuh tidak tepat di bawah, tetapi jauh melenceng karena adanya dua vektor gaya, yaitu gaya gravitasi dan gaya angin. Bahkan, vektor juga dapat diaplikasikan oleh kalian yang suka bermain layang-layang. Dan tentu masih banyak lagi manfaat vektor yang bisa kalian cari di Google. Besaran skalar dan vektor. Besaran skalar adalah besaran yang dinyatakan oleh besarnya saja. Besar dinyatakan oleh bilangan dan satuan. Contoh, 7 sekon, suhu 273 Kelvin, energi Joule. Kemudian besaran vektor adalah besaran yang dinyatakan besar dan arahnya. Contoh, kecepatan 4 meter per sekon ke utara. Percepatan sentripetal searah jarum jam 2 meter per sekon kuadrat. Gaya normal 8 Newton, tegak lurus, bidang sentuh. Nah, untuk menyatakan vektor, kalian harus menyatakan besar dan arahnya. Termasuk besaran perpindahan. Tidak mungkin kalian bisa memindahkan barang kalau tidak dijelaskan kemana arah tujuan memindahkannya. Berikutnya, penulisan atau penggambaran notasi vektor. Notasi vektor dapat digambarkan berupa panah, PQ. Titik P menunjukkan titik pangkal vektor, titik Q ujung vektor, tanda panah arah vektor, besar PQ adalah panjang vektor. Notasi vektor dapat ditulis dengan huruf A, huruf tebal, atau juga huruf A dengan tanda panah di atasnya. Untuk berikutnya, kita akan memakai notasi vektor yang digunakan huruf tebal. Berikutnya adalah contoh vektor. Contoh vektor A. Dua vektor sama jika arah dan besarnya sama. Di sini ada dua vektor A dan B masing-masing dua satuan. Kemudian B, dua vektor dikatakan tidak sama jika 1. Besarnya sama tapi arahnya berbeda, atau besarnya tidak sama, arahnya sama. Bisa juga besar dan arahnya berbeda. Berikutnya, untuk menentukan jumlah vektor, kita pakai operasi matematik. Dapat menyatakan jumlah dan selisih vektor menggunakan metode 1 poligon, 2 jejar genjang, 3 metode uraian atau proyeksi. Kita akan jelaskan satu persatu. Pada metode poligon ditambah vektor B, maka ujung vektor A bertemu dengan pangkal vektor B, maka kita peroleh vektor A plus B. Penjumlahan A, B, C, dan D juga demikian. Pangkal vektor B bertemu ujung vektor A, pangkal vektor C bertemu ujung vektor B,
pangkal vektor D bertemu ujung vektor C dan seterusnya. Maka kita memperoleh vektor A plus B plus C. Untuk selanjutnya, metode jajar genjang. R sama dengan A plus B dapat kita peroleh dengan membuat garis diagonal A plus B. S sama dengan A min B dapat kita peroleh dengan membuat diagonal dari jajar genjang A min B. Untuk selisih, arah vektor besar vektor R akar A kuadrat plus B kuadrat plus 2AB cos θ besar vektor S akar A kuadrat plus B kuadrat min 2AB cos θ. Θ adalah sudut yang dibentuk oleh A dan B. Jadi jika A dan B searah, θ-nya 0. Jika berlawanan arah, θ-nya 180 derajat. Dan jika tegak lurus, θ-nya 90 derajat. Oke, kita lanjutkan metode yang ketiga, yaitu uraian atau proyeksi. Vektor A dan B masing-masing diuraikan atas komponen-komponennya di sumbu X dan sumbu Y. Maka kita peroleh AX sama dengan A cos θ A, BX sama dengan B cos θ B, AY sama dengan A sin θ A, BY sama dengan B sin θ. Besar resultan adalah akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Arah vektor R terhadap sumbu X positif bisa dihitung pakai tangen θ sama dengan Ry per Rx. Θ sama dengan arkes tangen Ry per Rx. Kita lanjutkan dengan contoh soal. 3 buah vektor diketahui besar dan arahnya masing-masing. Hitung besar dan arah vektor resultan. Untuk menyelesaikannya, kita bisa uraikan komponen gaya ke sumbu X dan sumbu Y. Kemudian dihitung total Rx dan total Ry. Maka kita peroleh besar vektor R adalah akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Maka besar vektor R adalah 50 Newton. Dan arah vektor R terhadap sumbu X positif dihitung menggunakan tangen θ sama dengan Ry per Rx. Diperoleh angka minus 1. Ingat, tangen negatif pada kuadran 2. Maka θ kita peroleh 135 derajat. Demikian, semoga kalian